WNA kamu udah mau habis, masih bisa diperpanjang kok. Halo guys, ketemu lagi sama aku Diva. Di video sebelumnya, aku itu kan udah ngebahas kayak tentang prolognya ya, tentang ITK atau izin tinggal kunjungan. Yang namanya izin tinggal kunjungan juga kan pastinya ada masa berlakunya nih. Terus kalau masa berlaku ITK si WNA ini udah mau habis, gimana dong? Ini masih bisa juga untuk diperpanjang ya guys. Si WNA-nya sendiri atau katakan misalkan ada penjaminnya, itu harus mengajukan perpanjangan ITK ke imigrasi. Sumber utama aku itu seperti biasa dari website official imigrasi. Nanti di akhir video aku kasih linknya deh buat kalian ya. Disclaimer, catatan, aku sendiri secara pribadi belum pernah mengurus ITK atau perpanjangan ITK. Jadi di sini bukan berdasarkan pengalaman aku. Kayak sebelumnya kan video-video aku tentang izin tinggal terbatas dari visa E31A itu berdasarkan pengalaman aku ya. Tapi untuk ITK ini aku mengambil atau mengutip dari sumber-sumber tadi, yaitu website imigrasi official. Jadi ini berdasarkan yang aku kutip, bukan berdasarkan pengalaman aku. Buat kalian yang mungkin lebih berpengalaman, jangan sungkan untuk komen, kasih informasi lebih. Atau buat kalian yang pengen banyak lebih tahu, bisa juga kontak ke CS imigrasinya ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang perpanjangan ITK, di video-video sebelumnya itu, kalau yang namanya visa atau izin masuk buat WNA ke Indonesia, itu ada beberapa jenis juga. Ada visa kunjungan, ada visa tinggal terbatas, dan visa kunjungan ini sendiri ada beberapa sub-sub jenisnya berdasarkan indeks-indeksnya. Misalkan ada visa kunjungan yang indeksnya itu C1. C1 ini visa kunjungan wisata. Ada juga yang indeks C11, ini visa untuk kunjungan bisnis atau pameran. Visa kunjungan indeks D2, ini visa kunjungan untuk bisnis. Dan lain-lain, ada yang indeksnya B, ada yang indeksnya C, D, F. Nanti insya Allah di video selanjutnya aku mau bahas juga tentang detail ini ya, tentang yang indeksnya B, yang indeksnya C, kayak gitu untuk visa kunjungan. Ini kan jenis-jenis visa kunjungan berdasarkan indeksnya yang aku bahas. Nah, kita bisa juga melihat atau memahami visa kunjungan itu berdasarkan entry-nya. Apakah visa kunjungan ini single entry atau multiple entry? Maksudnya tuh kayak gimana? Kalau single entry seperti namanya ya, ini berarti WNA ini cuma bisa sekali masuk Indonesia menggunakan visa itu. Kan single entry, sekali kunjungan, sekali masuk ke Indonesia. Misalkan dia masuk Indonesia pakai visa ini nih yang single entry. Dia masuk Indonesia, terus dia keluar Indonesia, nanti dia mau masuk Indonesia lagi, itu harus pakai visa baru lagi. Gak bisa pakai yang ini. Tapi kalau yang multiple entry, ini bisa masuk Indonesia multiple atau beberapa kali. Jadi misalkan WNA ini sampai ke Indonesia, terus pas sampai di Indonesia izin tinggal kunjungannya terbit kan. Nah, selama ITK-nya ini masih aktif, misalkan WNA ini mau keluar Indonesia, nanti pas masuk ke Indonesia lagi nggak usah apply visa baru lagi. Masih bisa pakai yang itu yang dia punya, karena memang izin tinggalnya kan masih aktif. Dan visa yang dia apply dari awal itu memang visa yang multiple entry. Kita lihat aja deh contoh nyatanya nih. Kita lihat, tadi aku kan sebutin beberapa visa kunjungan dengan indeks-indeks tertentu ya. Misalkan kita lihat yang visa indeks C1, visa wisata. Kalau di website imigrasi yang bahas visa C1 ini ditulis, kalau visa C1 merupakan visa kunjungan untuk 1 kali masuk ke Indonesia. Oke, di sini jelas ya, berarti ini single entry. Coba kita lihat lagi contoh lain di yang indeksnya D2 di sini. Visa bisnis. Visa ini merupakan visa kunjungan untuk beberapa kali masuk ke Indonesia. Berarti ini yang multiple entry. Oke? Jelas ya. Jadi kalian kalau mau tahu visa ini single entry apa multiple entry, itu bisa dilihat aja di pembahasan tentang visa itu. Itu dijelasin. Itu apakah sekali masuk atau beberapa kali masuk. Dan abis ini nanti di video selanjutnya aku mau bahas tentang ini. Jadi semoga itu bisa ngebantu kalian juga ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perpanjangan ITK. Kenapa aku bahas ini dulu? Karena ini ada hubungannya guys. Izin tinggalnya kan izin tinggal kunjungan. Jadi nanti kalau mau perpanjang, itu tergantung juga di awal tuh apply visa yang mana dulu nih. Visa kunjungan yang mana di-apply. Nanti perpanjangannya ini ada berbeda-beda peraturannya. Kita bahas di sini. Ini kita buka aja di website imigrasi ya. Perpanjangan izin tinggal kunjungan atau ITK dapat diberikan kepada pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan atau single entry visitor visa, visa kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry visitor visa, dan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival atau VOA. Kita bahas satu-satu mulai dari visa kunjungan yang single entry ya. Biasanya itu guys, itu ditandakan dengan indeksnya yang pakai huruf C.
Jadi biasanya visa-visa yang indeksnya huruf C, kayak tadi aku bilang kan ada C1 gitu ya. Terus ada lain, ada banyak juga ada. Untuk visa kunjungan yang indeksnya C kayak gini, huruf C, itu biasanya kalau waktu daftar di awal nih WNA daftar visa ini yang indeksnya C, itu pas di approve dan WNA-nya dapat visa, terus di Indonesia kan terbit tuh izin tinggal kunjungannya. Pertama kali ITK-nya itu terbit, waktu berlakunya itu biasanya 60 hari atau 2 bulan, dan bisa diperpanjang sama juga 60 hari atau 2 bulan. Tapi lihat di sini, total maksimalnya itu paling lama 180 hari atau 6 bulan. Jadi ibaratnya masuk Indonesia pakai visa C1 nih, di bandara kan dapat ITK tuh biasanya izin tinggalnya terbit tuh. Ini izin tinggal pertamanya itu berlaku katakan 1 Juli lah katakan. Berarti kan kalau berlaku 2 bulan, 1 Juli sampai akhir Agustus kan berlakunya. Nah, ini masih bisa diperpanjang juga jadi 2 bulan lagi. Ditambah 2 bulan berarti sampai dari awal September sampai akhir Oktober. Tapi keseluruhannya itu dari 1 Juli tadi yang awal nggak boleh melebihi 6 bulan. Berarti maksimal keseluruhan si WNA ini tinggal di Indonesia itu dari awal Juli sampai akhir Desember. Ya berarti bisa 2 kali perpanjangan ITK ya. Tapi ini ada pengecualian guys. Nggak semua visa kunjungan yang indeks huruf C gitu, itu kayak gini semua, ada pengecualian. Kita bahas yuk ya. Yang pertama, untuk visa yang indeksnya C12, ini visa prainvestasi, terus C22, C22A, C22B, atau visa pemagangan. Kalau yang visa indeks ini yang aku sebutin, ITK awalnya itu bukan 60 hari, tapi 180 hari atau 6 bulan. Dan ini bisa diperpanjang juga selama 6 bulan. Tapi maksimal itu keseluruhannya itu 12 bulan atau 1 tahun. Berarti kan cuma bisa sekali diperpanjang ITK-nya ya. Selanjutnya pengecualian kedua ini untuk visa kunjungan yang indeksnya C4 atau visa tugas pemerintahan. Ini ITK pertamanya berlaku 60 hari atau 2 bulan. Bisa diperpanjang juga jadi 60 hari atau 2 bulan. Dan maksimal totalnya itu 12 bulan, 1 tahun. Yang terakhir pengecualiannya itu untuk yang indeksnya C18, yaitu visa calon tenaga kerja asing. ITK pertamanya kalau ini 60 hari atau 2 bulan. Bisa diperpanjang juga sama, jadi ditambahin 2 bulan. Tapi maksimal totalnya itu 120 hari atau 4 bulan ya guys. Selanjutnya kita ke visa kunjungan yang multiple entry. Biasanya itu kalau visa kunjungan multiple entry itu guys ditandainya dengan yang indeks D, huruf D indeksnya. Misalnya kayak yang visa kunjungan indeks D1, D2, D3, D7 itu ada banyak ya macam-macamnya, nanti aku bahas di video lain. Ini kalau yang indeksnya D itu ITK pertamanya berlakunya 60 hari atau 2 bulan. Bisa diperpanjang sama juga selama 2 bulan, tapi maksimal total itu 180 hari atau 6 bulan. Dan ada pengecualian juga guys di sini. Untuk yang indeksnya D12 atau visa prainvestasi, kalau yang D12 ini ITK pertamanya 6 bulan atau 180 hari. Bisa diperpanjang juga 6 bulan lagi, tapi paling lama total keseluruhan itu 12 bulan atau 1 tahun ya. Dan yang terakhir untuk visa kunjungan saat kedatangan atau VOA. Biasanya VOA itu indeksnya itu indeks visanya huruf B sama F, dan memang kalau kita lihat di website imigrasi guys, VOA itu ada yang B1, B4, F1, F4. Kalau kalian mau tahu bedanya apa itu nanti kalian baca aja, dicek. Nah, bisa dilihat di sini yang indeks B itu ITK pertamanya 30 hari atau 1 bulan. Bisa diperpanjang 1 bulan lagi, dan maksimal total tinggalnya itu 2 bulan. Berarti cuma bisa diperpanjang sekali saja. Kalau yang indeks huruf F itu ITK pertamanya cuma 7 hari atau seminggu dan tidak bisa diperpanjang. Oke, itulah tentang perpanjangannya, dan ada beberapa informasi tambahan yang menurut aku penting nih. Gimana cara perpanjangnya? Itu kan penting ya. Aku pribadi belum pernah perpanjang ITK guys, karena suami WNA aku juga izin tinggalnya kan bukan ITK tapi ITAS, dan ITAS juga kita belum sampai di tahap perpanjang izin tinggal. Tapi aku waktu itu lagi buka-buka akun penjamin aku, akun guarantor, dan kalau kita lihat di sini, misalkan login dulu, masuk, terus ke my application, ke bagian stay permit, dan di bagian kanan ini diklik, itu akan muncul pilihan extend atau perpanjang. Sepertinya sih bisa dilakukan dari sini secara online. Tapi untuk pastinya kalian bisa hubungin CS Imigrasi ya. Nah, terkait waktunya, ini dari website imigrasi.
Perpanjangan ITK itu bisa diajukan paling cepat 14 hari. Oke? Dan paling lambat sebelum ITK-nya berakhir. Orang asing tidak terhitung overstay kalau pembayaran perpanjangan ITK ini dilakukan sebelum ITK-nya berakhir. ITK yang diperpanjang ini masa berlakunya itu terhitung dari 1 hari setelah ITK sebelumnya ini berakhir. Jadi misalkan ITK yang pertamanya itu berakhirnya tanggal 2 Juli. Berarti perpanjangan ITK barunya tanggal dimulai berlakunya itu dari 3 Juli itu ya. Proses perpanjangan paling lama 3 hari kerja terhitung setelah pembayaran imigrasi diterima. Jadi kalau kalian apply buat perpanjangan ITK itu biasanya nunggu 3 hari prosesnya. Untuk negara calling visa itu prosesnya 5 hari kerja setelah tanggal permohonan secara elektronik diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. ITK yang telah disetujui dan selesai diproses akan dikirimkan kepada WNA atau penjamin secara elektronik. Nah, biayanya berapa nih? Kalau buat ITK yang 30 hari, yang berlakunya 30 hari itu 500.000 per permohonan, yang 60 hari itu 2 juta per permohonan, dan yang 180 hari itu 6 juta per permohonan. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan ITK melalui aplikasi dengan melampirkan hasil pindaian, berarti ini PDF gitu ya, di scan. Yang pertama paspor atau dokumen perjalanan yang masih berlaku, terus surat bukti penjaminan dari penjamin yang sama saat mengajukan visa kalau menggunakan penjamin. Karena visa kunjungan itu ada yang perlu penjamin, ada yang enggak guys. Gimana taunya? Dibaca, karena disitu ada informasinya kok di website. Visa ini butuh penjamin atau enggak. Nah, kalau visanya itu butuh penjamin, saat perpanjangan, surat penjaminannya juga harus dilampirkan juga. Terus surat pernyataan yang menerangkan maksud dan tujuan berada di Indonesia. Lalu kalau pemohonnya mengajukan penjamin yang berbeda, maka harus menyertakan. Nah, jadi misalkan waktu WNA ini masuk Indonesia pertama kali pakai visa kunjungan yang pakai penjamin ya, itu penjaminnya si A misalkan. Pas perpanjangan ITK pengen ganti penjamin, itu bisa juga. Nah, tambahannya ini. Jadi harus melampirkan juga surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang asing, berisi keberatan dan tidak bersedia dijamin oleh penjamin sebelumnya. Terus juga surat pernyataan pelepasan jaminan dari penjamin sebelumnya. Catatan dari aku, jangan lupa kalian untuk selalu update guys, karena ini aku mengakses info ini di Juli 2025 ya. Hari ini tuh tepatnya tanggal berapa nih? 28 apa 27? 28. Aku ini akses di tanggal 28 Juli 2025. Jadi kalau kalian nontonnya udah lebih lama dari waktu ini, jangan lupa selalu update, takutnya ada perubahan terkait perpanjangan ITK. Jadi buat kalian yang mau tahu, websitenya itu ada di sini linknya, jadi bisa dicek. Oke, itu aja yang aku bahas di video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa selalu like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang butuhin. Kita bikin channel ini aktif supaya aku juga semangat bikin videonya dan bisa bikin channel ini platform buat kita semua ya. Saling sharing ya guys. Kita di sini bareng-bareng kok. Oke, thank you so much. Assalamualaikum.